Oke, kita melanjutin. Nah, sekarang kita menghitung kelas variabel asal. Asal tadi tipe udah, sekarang asal. Nah, ada yang domestik dan import, ya kan? Nah, sekarang pada kelas IA yang domestik, kita hitung ada berapa? Yang domestik ya, domestik. 1, 2 cuman 2/5. Kemudian domestik yang tidak. Oke, 1, 2, 3, 3/5. Nah, berarti sisanya yang iya adalah 3/5, yang ini 2/5, kan bersisa. Ini 0,4, ini 0,6, ini 0,6, ini 0,4. Udah selesai nih. Tapi belum bisa. Ini namanya model ya. Nah, ini hasil perhitungan yang digunakan untuk memprediksi ketika ada datang mobil baru masuk, kita mau klasifikasikan kemana? Kita klasifikasikan kemana? Kita pakailah yang model ini. Sekarang kuning, sport, dan import. Ya, kita hitung probabilitas untuk objek ke-11 ini ya. Kita hitung objek ke-11. Untuk probabilitas ya, berarti kamu hanya melihat nilai probabilitas ya aja, jangan dilihat yang tidaknya nih, nggak usah dilihat. Karena kita mau nyari yang probabilitas ya. Dan yang dilihat yang mobil kuning aja. Oke. Jadi mobil kuning kita hitung dulu, masukkan berarti 5/10. Jadi kelas utamanya itu kita masukkan 5/10 dikali ini kelas utama, kita masukkan yang kedua variabel warnanya merah, nggak usah dihitung, kuning ya, kuning yang iya karena lagi ngitung iya, 2/5 lalu dikali pindah ke variabel tipe mobil apa tipenya, sport ya, sport saja ya, jangan dilihat SUV yang ya, berarti 4/5 gitu kan, dikali import saja yang iya 3/5. Kemudian kita hitung untuk probabilitas kelas tidak. Yang tidak aja. Yang tidak itu ada 5/10 dikali mobilnya tadi kuning kan, yang ditanya kuning tidak ya, 3/5 dikali sport tidak 3/5 dan import tidak 2/5. Oke, kita tinggal kalikan saja ya, kita coret-coret yang mana yang bisa dihasilkan. Ini berarti kita potong, ini jadi 5, ini jadi 2, 6/15. Ini habis jadilah 5, berarti 9/15. 5 kali 5 25, sorry bukan per 15. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Nah nih, kira-kira mana yang lebih besar, 6/125 atau 9/125? Ya kan? Nah, boleh kalian hitung pakai kalkulator. Nah, kita hitung, coba hitung.
dibagi 125. Sorry. 6 0,048. Ya benar ya tadi ya 5 kali ini 0,048 ya. Ya lebih kelihatan kalau kalian bikin dalam desimal ya. Nah, ini 9 dibagi terus 2 5 0,072. Mana yang lebih besar, 0,048 atau 0,072? Ya, gede 0,072 ya. Karena yang lebih besar adalah probabilitas tidak. Jadi jawabannya ini cenderung ke tidak. Nah, selesai. Beginilah contoh perhitungan algoritma naive Bayes ya, untuk data yang sedikit. Kalau banyak nggak bisa dihitung manual begini, kamu harus bangunkan sistem atau aplikasi atau menggunakan tools. Nah, dari simulasi perhitungan yang saya lakukan ini, tahukah kalian bahwa kalian bisa menggunakan ini untuk penyelesaian masalah nanti ya. Kalian bisa menggunakan metode ini untuk menyelesaikan suatu data pada ajuan data skripsi kalian. Misalnya kalian punya data pelanggan, data penjualan. Nah, kalian ingin mengklasifikasi pembeli yang akan menjadi pelanggan atau tidak. Nah, bisa, itu salah satu. Atau kalian mengklasifikasi mahasiswa yang pantas untuk menerima beasiswa atau tidak. Variabelnya kalian bisa bikin. Apakah harus 3? Enggak, boleh 100, boleh, enggak ada masalah ya. Kelasnya apakah harus 2 jenis begini? Enggak, bisa kamu bikin iya, tidak tahu, bikin 5 juga bisa, bikin 6 juga bisa, ada bebas ya. Nah, ini juga enggak harus 2, sebanyak-banyaknya bisa. Ini kan simulasinya dalam bentuk kecil saja ya. Nah, jadi inilah perhitungan algoritma naive Bayes. Cukup sederhana, simple, dan kalau dari hasil riset itu bagus ya. Oke, jadi ini adalah perhitungan yang kita bahas pada hari ini, dan ini akan masuk menjadi bahan kuis kita besok karena ini adalah pertemuan 4. Pertemuan 5 kita kuis ya, berarti bahasnya dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Oke. Nah, saya tampilkan ini dalam bentuk full agar kalian bisa nanti kalau stop and play videonya untuk dipelajari ya. Oke, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.